ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KBM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, saya terus sedikit semoga berkontribusi dan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai salah satu kifarat, sebagai salah satu penebus dosa. Setelah kita menyesatkan, setelah kita mengajak memperkuat aliran yang ternyata selama ini yang kita yakini berpuluh-puluh tahun adalah aliran yang sesat, yaitu Islam Jamaah. Dan alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah, 4 tahun terakhir ini nampak apa yang telah kita ikhtiarkan bersama-sama sahabat para mantan untuk menyadarkan, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras kepada saudara tua kita di Islam Jamaah. Alhamdulillah, Allah memberikan hasil yang nampak, baik yang secara berani terang-terangan kemudian hijrah, baik yang masih ada di dalam yang kemudian istilahnya bunglon. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala, ada suatu kabar gembira. Ternyata di kalangan pusat Islam Jamaah, yaitu salah satu di pondok di mana itu di Jombang sana, salah satunya itu di dalamnya sudah mulai ada jamaah-jamaah di komplek Islam Jamaah ya, pusat Islam Jamaah ya. Itu sudah mulai ada penentangan terhadap
IR, apa IR? Infak rezeki. Pembahasannya IR atau ya bahasa kita infak, palak lah, memalak 10%. Kan Islam Jamaah itu memalak anak buahnya akan sekitar 10% ya. Nah di daerah sini atau di wilayah ini, di wilayah Jombang sana, di pusatnya Islam Jamaah sana, itu sudah mulai ada pertentangan. Dan ini kita dapat bocoran ini pertentangan di grup-grup Islam Jamaah di situ tentang masalah pembayaran infak persenan. Mari kita baca. Saya dikirimi sahabat saya yang masih aktif yang di dalam, namun sudah alhamdulillah akidahnya sudah berubah dan selalu memberikan informasi-informasi terbaik sebagai salah satu bahan untuk membuka akal sehat, berkontribusi untuk membuka akal waras, akal selamat kepada saudara tua kita, dan sebagai bekal dakwah kita. Di sini ada sebuah grupnya ini apa ya? Ya grup lah, grup sub 1 gitu aja ya, grup sub 1. Ada pengumuman, ya lagi-lagi pengumuman. Monggo waktunya setoran sodakoh IR nggih Bapak Ibu ya IR. Jadi sampai seperti itu ya ditarik ini. Kalau kita membuka donasi udah teriak-teriak. Padahal donasi yang kita buka kan siapa saja monggo kalau mau nggak monggo, kalau nggak apa-apa. Tetapi kalau IR beda lagi. Yang sudah mendobel-dobel, nah ini tambahin. Yang sudah mendobel-dobel, monggo diinfaki rezekinya. Nah, mesti ada yang dobel nih. Jika kita masih diberi nafas, masih hidup, berarti masih ada jatah rezeki buat kita. Disisihkan infak IR-nya, ditetepi sesuai berapa persen ijtihad dari Bapak Imam. Ini sebagai sebuah tekanan, maksud saya ini motivasi sekaligus menekan bahwasanya ketika anggotanya masih hidup berarti ada rezeki yang masuk. Ya jelas lah ada rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki makanan, rezeki keamanan, rezeki anak yang solih, kan gitu ya. Katanya ini si ibu-ibu insya Allah ya, pokoknya selama masih hidup berarti mendapat rezeki. Selama mendapat rezeki berarti harus taat keimaman, yaitu membayar IR persenan. Sebagaimana netepi ijtihad imam. Yang belum setor sodakoh IR bisa dicangking pas pengajian sambung. Soalnya mau direkap dan habis isya disetorkan ke KU kelompok. Ada yang double 3 bulan, ada yang protes dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nanti kita tampilkan di sini ya, insya Allah biidznillah. Itu saudaraku semua. Jadi nyata, dan itu kejadian nyata. Artinya kejadian nyata itu benar-benar siapa yang Islam Jamaah mengatakan, oh kami itu dengan senang hati membayar infak. Kata siapa? Anda bukan senang hati membayar infak, tapi Anda belum menyadari Anda itu tertipu. Anda belum menyadari bahwa Anda itu ditipu dan tertipu. Ya, ini kalau misalnya mantan itu buka donasi aja, masya Allah, dihujat sana sini, tapi dia memaksa ini. Bahkan dengan mengatakan selama nafas kita masih ada, berarti kan masih hidup nih, dan selama masih hidup berarti mendapatkan rezeki, dan selama mendapatkan rezeki maka harus diinfaki. Ini bukan disisihkan untuk sabilillah, tapi disisihkan untuk para orang-orang yang ada di pusat. Ya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sebenarnya sih saya katakan seluruh pengurus pusat Islam Jamaah itu tidak tahu metode sebenarnya. Nggak ngerti metode, dia harus belajar pada kita kami lah ya. Coba di saat para mantan menggerus secara masif, diam-diam menggerus kepahaman jamaah, bukannya mereka diemong, bukannya mereka dibujuk biar sabar, biar sabar di dalam, ya dienak kalau perlu dibantu, malah terus dipala. Kan strateginya kan lucu itu.
Ketika seseorang sudah mulai, contoh pelanggan kita di sebuah toko, kemudian mau pindah dan membandingkan toko kita, terkadang kita itu berani memberikan bonus. Ya udah tak tambah iki yuk, saja ngalih ya, ning kene ya dikasih bonus. Ini bukannya kasih bonus, bukannya kasih peramutan yang lebih intensif, tapi terus ditekan. Ya terus ditekan terus. Dengan waktu yang sama, dengan masa yang sama, para mantan membuka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya juga dari sisi tasarruful mal, yaitu pengelolaan harta dalam Islam jamaah. Dengan waktu yang sama, sehingga ini saya katakan wong iki gak ngerti mengramut jamaah, gak ngerti. Ya kan seharusnya diramu, diopeni di saat mereka sekarang sudah gundah gulana, asine piye to IR itu asine piye. Banyak yang bertanya sebenarnya. Ini malah ditekan terus. Double 2 bulan, double 3 bulan. Ya, double harus dibayar double. Itu harus. Jadi kalimat yang double 2 bulan 3 bulan monggo dibayar semua itu nyata. Ya, itu nyata ada, benar adanya. Dan itulah tujuan daripada pengurus-pengurus pusat Islam Jamaah, itu tujuannya di situ, Bapak-bapak semua, Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Anda itu yang ada di dalam, terutama sahabat-sahabat kita. Cobalah. Lalu mengatakan, mantan itu keluar tuh karena pelit. Jangan bilang gitu. Bedakan pelit sama nggak mau ditipu, ya. Pelit sama nggak mau ditipu. Kalau Anda mengatakan ya sudah kita tuh pokoknya infak persenan, pokoknya kita sakdermo, adapun di atas bagaimana itu namanya apa? Namanya Anda itu bahasa kasarnya apa? Malah ya wong bodoh, malah mau ditipu udah tahu ditipu malah dikasih. Bedakan orang yang pelit dengan orang yang tidak mau ditipu, beda. Dan sahabat-sahabat mantan yang sudah hijrah bukan kemudian berarti stop untuk tidak infak, tidak. Mereka juga semangat menyalurkan infaknya sesuai dengan haknya, memberi infak sedekah kepada orang-orang yang memang benar-benar atas berangkat atas hatinya, bukan paksaan. Beri alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Bisa memberi alhamdulillah, enggak bisa ya sudah, enggak ada tekanan. Tapi beda dengan Islam jamaah. Ayo, enggak usah bohong. Ratusan bahkan ribuan mantan merasakan hatinya seperti kami-kami. Ketika enggak mau infak merasa bersalah dan nanti ditagih double. Ketika bisa infak banyak, hati kita berbunga-bunga, alhamdulillah. Nggak ada satupun kritis ini infak mau dibawa kemana. Buat bangun masjid daerah sana, daerah sana itu juga infak. Sering saya sampaikan berapa kali, puluhan kali nih kalimat saya seperti ini. Kalau Anda mengatakan, infak kami itu dikirim ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Orang Jawa Tengah itu juga setor infak, sama saja. Jadi yang Anda kirim itu dia juga setor, ya uangnya sendiri berarti. Paham maksud saya? Dan beda lagi kalau misalnya seperti ini caranya, misalnya nih, ini Jawa Tengah ini bulan ini infak, Jawa Timur stop, enggak usah infak. Nah, lalu diserap langsung ke Jawa Timur, ke masjid-masjidnya. Bulan depan ganti Jawa Timur yang infak, Jawa Tengah jangan diserap. Tapi kan enggak semua mengeluarkan. Bayangkan satu masjid itu paling rendah di sini itu infak persenannya ada 5-8 juta per bulan. Lalu ketika masjid membutuhkan, dia hutang 20 juta. Bayangkan dia hanya menghentikan infaknya cukup dengan 3-4 bulan. 3 bulan saja sudah mendapatkan 20 juta. Namun karena aturan imam tidak seperti itu, dia harus hutang dan disaur selama berapa? 50 bulan, 60 bulan, alias berapa? 5 tahun. Kalau nggak salah ya 5 tahun ya, nggak salah ya.
Udah cukup 3 bulan selesai. Dan selama kita ngangsur untuk bayar ini, untuk bayar utang ini, tetap infak terus, double. Siapa yang untung, siapa yang buntung. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Udah seperti ini loh, masih kita ingatkan. Sudah kita eling nih, wis dieling nih, ojo ngono kuwi ya. Awakmu ditipu, awakmu tertipu. Tapi ya gitu. Ya, lagi-lagi orang yang belum paham, orang yang masih dalam kesesatan, malah kita disalahkan. Malah kita dianggap ini dan itu, ya kamu itu pelit, kamu itu pengkhianat, kamu itu syadza dan sebagainya. Aku ora butuh ceramahmu. Nah, aku pokoknya tak sak trimo rido infak arep ning dhuwur jajan gawe offroadan, gawe tuku ngene. Nah, ini tak kasih tahu ya. Ini akurat ya. Hampir semua aset dalam Islam Jamaah itu, aset-aset besar di pusat sana itu bukan atas nama organisasi Anda, bukan. Tapi rata-rata di atas namakan oleh anak-anak, cucu-cucu, putra-putranya, mantu-mantunya sang imam. Keluarga besar punya sang imam. Allahu a'lam uangnya dari mana, tetapi zon itu masuk pantas lah. Sebuah persangkaan pantas karena uang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia pusarannya ke pusat sana, pusarannya ke sana. Sehingga sampai liar mungkin ada zon persangkaan, walaupun nggak boleh ya zon apa itu suudzon nggak boleh, tapi terus mana asetnya banyak nggak pernah nyambut gawe, berarti nggak pernah kerja. Dan itu pernah ada sahabat-sahabat yang keluar dari Islam Jamaah yang kebetulan menangani proyek-proyek itu ya atas nama anak cucunya pendiri Islam Jamaah itu sebenarnya. Ada tuh. Ada supermarket. Berapa minimarketnya ada berapa? 9 atau 10 Sekerdiri Raya itu. Ada pom bensin, ada kebun, ada ini dan itu, ada tambang. Itu ujung-ujungnya enggak, ya dikatakan itu usahanya jamaah. Tapi kalau Anda boleh berani, misalnya berani untuk menanyakan sejujurnya, sebenarnya itu atas nama siapa itu? Sepeda motor yang ada di bawah gedung sana, Harley Davidson, teman tanya itu punyanya wong jamaah. Dan ya enggak, ya keluarga keimaman. Tang jamaah cuma numpang foto, gini, jekel tuh, seneng rame kakak, senengnya umum. Ya, udah senengnya setengah ampun, setengah mati lah. Baru pegang Harley Davidson itu, wah, jamaah menang lagi, Mansurin. Ya itu kita sendiri juga dulu seperti itu. Jadi kita itu menganggapnya ya lucu-lucu piye. Nanti kita itu juga seperti itu, kita bisa bercerita karena kita pernah seperti itu gitu ya. Pegang Harley Davidson di pondok pusatnya Islam Jamaah di Kediri sana. Wah bangga Mansurin. Mansurin pertolongan Allah, pertolongan Allah. Padahal sepeda motor kalau dilihat, kalau istilahnya STNK-nya atas nama siapa? Atas nama siapa STNK-nya itu? Maka saudaraku semua, ayo buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda untuk segera berhijrah menyongsong kepada kehidupan yang benar pada manhaj salaful ummah, salafus sholih. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.